Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kadinar Novel Mkom dan rekan-rekan, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang proyek Root Teknologi Web Service dengan aplikasi berbasis mobile kemahasiswaan. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama Fitriani, yang kedua Muhammad Fikri, yang ketiga Kiki Abdul Baki, yang keempat Dendi Muhammad Arafa, yang kelima Dwi Noviansyah, dan yang keenam Kartini Siagian. Daftar isi dimulai dari pembuka, latar belakang, ruang lingkup, isi tiap menu, tools dan bahan, demo program, kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Kita mulai dari latar belakang. Pada era 4.0 ini, sangat pentingnya para mahasiswa untuk mengerti tentang teknologi, terutama dalam pendataan mahasiswa yang pada saat ini sudah banyak menggunakan sistem atau aplikasi dan sudah tidak menggunakan lagi cara manual yang masih menggunakan buku atau pulpen untuk melakukan pendataannya. Mengingat sangat banyaknya ancaman jika masih menggunakan cara manual. Salah satu contoh ancamannya yaitu kebanjiran, kebakaran, atau hilangnya data tersebut. Berbeda dengan pendataan menggunakan sistem, ancaman bisa lebih diminimalisir dan untuk biaya bisa lebih murah. Maka dari itu kami buatkan aplikasi kemahasiswaan dengan berbasis mobile yang isinya terdiri dari data-data mahasiswa dengan menggunakan CRUD API. Banyak menu-menu yang bisa diperlukan mahasiswa untuk pendataan. Semoga dengan kami buatkannya aplikasi ini bisa membantu pihak kampus dan mahasiswa dalam mengakses data-data yang diperlukan. Terima kasih. Baik, nama saya Kartini Siagian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk dapat membantu admin dan dosen dalam melakukan proses mengajar untuk tiap kelas dan terdapat beberapa materi pembelajaran. Di sini dibagi menjadi dua level, yaitu admin dan dosen. Adapun beberapa menu memiliki kegunaannya masing-masing akan dipaparkan di slide rincian isi tiap menu. Tools dan bahan. Di sini kami menggunakan kode inter, FTP, Bootstrap LTE, Hervia Code, Sublime Text, dan Postman. Selanjutnya rincian isi tiap menu. Di sini menu login user. Terlihat pada gambar halaman login GUID generator. Di sini ada email, password, login, dan lupa password login area. Arti login adalah log masuk. Login biasanya disebut sebagai login, logon, sign in. Lalu apa pengertian dari login? Pengertian login di sini adalah proses masuk ke jaringan komputer dengan memasukkan identitas akun minimal terdiri dari username atau akun pengguna dan password untuk mendapatkan hak akses. Antara username dan password keduanya saat digunakan untuk login harus tepat, jangan sampai salah ketik, karena keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Biasanya username atau akun pengguna tidak pernah diubah karena merupakan identitas unik, tetapi password atau kata sandi dapat diubah sesuai keperluan untuk menjaga keamanan akun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ingin menjelaskan beberapa menu yang terdapat di website kami. Yang pertama ada menu dashboard atau halaman utama. Apa itu dashboard? Dashboard itu adalah alat yang digunakan untuk memanajemen informasi dan intelijen bisnis atau tampilan visual dari semua data. Meskipun dapat digunakan dengan berbagai cara, tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi sekilas seperti misalnya tampilan Key Performance Indicator atau KPI. Dashboard biasanya berada di halamannya sendiri dan menerima informasi dari database yang ditautkan. Yang kedua ada menu bar. Apa sih itu menu bar? Atau yang sering kita lihat biasanya ada di pinggir-pinggir atau di atas ya.
Apa sih menu bar? Menu bar adalah sebuah elemen kontrol drop-down yang berisikan perintah-perintah untuk menjalankan fitur-fitur tertentu pada sebuah aplikasi komputer. Elemen ini biasanya terletak di bagian atas tampilan software aplikasi. Setiap software memiliki menu yang berbeda-beda tergantung dari fitur yang ditawarkan oleh software tersebut. Jadi menu-menu itu tergantung dari websitenya masing-masing ya. Contohnya seperti website tentang inventaris, tentu menunya juga pasti beda-beda. Ya, dengan website kemahasiswaan dan lain sebagainya gitu. Tiap website pasti berbeda-beda menu barnya. Selanjutnya ada menu data kelas. Halaman menu data kelas ini berisi menu-menu untuk melakukan pengelolaan data kelas halaman menu data kelas ini berisi menu-menu untuk melakukan pengelolaan data kelas serta terdapat panduan yang diperlukan untuk memudahkan pengelolaan data siswa. Nah, di sini ada menu data kelas. Jadi ini menu yang menampilkan data kelas. Contohnya jurusannya, kampusnya dari mana, kelasnya kelas berapa, mahasiswanya yang terdapat di kelas tersebut berapa orang, siapa-siapa, contohnya seperti itu. Selanjutnya ada menu data siswa. Halaman menu data siswa berisi menu-menu untuk melakukan pengelolaan data siswa, serta terdapat panduan yang diperlukan untuk memudahkan pengelolaan data siswa. Juga digunakan untuk memantau kegiatan akademik dan berinteraksi dengan dosen. Nah, di sini adalah menu data siswa. Jadi di dalam menu ini terdapat data mahasiswa atau data siswa. Jadi ada nama, ada jurusan, ada nick-nya, ada kampusnya, ada fakultasnya, ada gelarnya, ada kelasnya juga, dan lain sebagainya. Ya, di sini juga di keterangan dapat berinteraksi dengan dosen, berarti dia sudah bisa langsung saling berinteraksi dengan dosen terkait atau dosen pembimbingnya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudara Fikri yang telah memaparkan materi pada slide sebelumnya. Oke, di sini saya Kiki Abdul Baki. Saya akan melakukan pemaparan materi pada slide berikut ini, di mana kita disuguhkan dengan menu ataupun slide menu data dosen. Nah, pada halaman menu data dosen ini berisi menu-menu untuk melakukan pengolahan data dosen, serta terdapat panduan yang diperlukan untuk memudahkan pengolahan data dosen tersebut, dan juga digunakan untuk memantau kegiatan akademik dan berinteraksi antara mahasiswa dengan dosen. Nah, pada menu pengolahan data ini terdapat 3 menu utama, yaitu menu tambah data, kemudian menu untuk melakukan ekspor Microsoft Excel, dan yang ketiga yaitu menu ekspor Microsoft Word. Nah, selain ketiga menu tadi, di sini terdapat juga action yang bisa memudahkan admin ataupun user untuk melakukan pengolahan data, di mana untuk action yang pertama, admin ataupun user bisa melihat data yang telah diinput. Kemudian untuk action yang kedua yaitu admin ataupun user bisa melakukan perubahan data, dan action yang ketiga terdapat menu untuk melakukan penghapusan data yang telah diinput, seperti itu. Oke, next, masuk kepada menu data mata kuliah. Nah, pada halaman menu data mata kuliah berisi menu-menu untuk melakukan pengolahan data mata kuliah, serta terdapat panduan yang diperlukan untuk memudahkan pengolahan data tersebut. Nah, seperti pada slide sebelumnya, di dalam menu pengolahan data mata kuliah terdapat juga 3 menu utama, yaitu menu tambah data, kemudian menu ekspor Microsoft Excel, dan yang ketiga menu ekspor Microsoft Word. Nah, di sini juga terdapat 3 action utama, yaitu untuk melihat data yang telah diinput, kemudian yang kedua untuk merubah data yang telah diinput, dan yang ketiga menu untuk menghapus data mata kuliah yang telah diinput, seperti itu. Oke, next.
Nah, masuk kepada menu file pembelajaran, di mana pada halaman menu ini siswa bisa melakukan download file mata kuliah sesuai dengan KHS masing-masing mahasiswa, dan admin juga bisa melakukan aktivitas pengolahan data pada menu ini. Baik, masuk kepada menu data kampus. Nah, untuk menu data kampus ini dibuat untuk mempermudah admin dalam melakukan pengolahan data terkait dengan kampus yang tersebar luas di kota-kota di seluruh Indonesia, di mana pada menu pengolahan data kampus ini sama terdapat menu tambah data, kemudian export Microsoft Excel dan export Microsoft Word. Nah, di sini admin bisa menambahkan semua kampus dengan melakukan penambahan menggunakan menu tambah data. Setelah melakukan setelah itu terdapat juga menu action, di mana untuk action ini terdapat 3 segmen, yaitu untuk melihat data yang telah diinput, kemudian yang kedua untuk melakukan perubahan data penamaan kampus yang telah diinput, dan yang ketiga melakukan penghapusan nama kampus, seperti itu. Dan dari saya dicukupkan sekian. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok kami, yaitu saudara Dendi. Kepadanya dipersilakan. Menu data fakultas. Fakultas adalah bagian administratif dalam perguruan tinggi atau universitas yang menaungi beberapa bidang studi atau jurusan. Dalam satu universitas umumnya terdapat beberapa fakultas. Menu data jurusan. Menu ini memiliki fungsi pengaturan kegiatan perkuliahan, penelitian, dan pengabdian masyarakat mahasiswa sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Menu kelola data user. Menu ini memiliki fungsi untuk melakukan pengaturan otorisasi user sesuai dengan level user dan dengan kegunaannya masing-masing. Menu level pengguna. Menu ini memiliki fungsi untuk melakukan pengaturan otorisasi user sesuai dengan fungsi, hak user, dan kegunaannya masing-masing. Kenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya akan melakukan demo program. Yang pertama menggunakan browser, yang kedua menggunakan Postman. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan demo program menggunakan browser. Berikut ini adalah halaman login CRUD Generator. Silahkan login untuk masuk ke aplikasi. Ada email dan password, ada login area sebagai admin atau dosen. Selanjutnya kita akan mencoba login sebagai admin. Masukkan email dan passwordnya yang sudah terdaftar. Klik login. Berikut ini adalah tampilan dashboard dari kemahasiswaan. Selamat datang. Selamat datang di halaman utama CRUD Administrator. Ada jurusan, pelajar, kampus, dosen, kelas, fakultas, dan maps dari UBSI Cibitung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada di aplikasi. Yang pertama ada dashboard, ada pengguna, ada level pengguna, ada data master yang terdiri dari data siswa, data kampus, data jurusan, data fakultas, file pembelajaran, dosen, data kelas, dan data mata pelajaran. Yang selanjutnya ada kelola menu dan logout. Di sini saya akan menjelaskan beberapa menu bar yang tersedia di aplikasi ini. Yang pertama menu dashboard. Berikut ini tampilan dashboardnya. Yang selanjutnya menu pengguna.
Berikut ini adalah tampilan dari menu pengguna kelola data user yang terdiri tambah data, ekspor Excel dan ekspor Word. Di sini ada nomor, full name, email, nama level, status dan actionnya. Actionnya di sini ada mengubah data dan hapus data. Di sini untuk menambah data kita bisa menginputnya. Ini level usernya dipilih sebagai dosen atau admin. Untuk mengeditnya, di sini kita bisa mengedit nama lengkap, email, level user, dan foto profile. Yang selanjutnya menu level pengguna. Berikut ini adalah tampilannya, ada tambah data, ekspor Excel dan Word. Ada nomor, nama level, actionnya bisa melihat. Yang berfungsi untuk mengatur hak akses. Yang selanjutnya ada ubah data atau ubah level. Dan untuk menghapus data. Yang selanjutnya data master. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama data siswa. Berikut ini adalah tampilan dari kelola data siswa yang terdiri dari tambah data, ekspor Excel dan Word, nomor, nama, jurusan, nik, kampus, fakultas, gelar, dan kelas. Di sini kita juga bisa menambahkan data siswa terdiri dari nama, jurusan, nik, kampus, fakultas, gelar, dan kelas. Selanjutnya data kampus. Berikut ini adalah tampilannya, ada tambah data, ekspor Excel dan Word. Di sini juga kita bisa menambahkan data. Misalkan Universitas Bina Sarana Informatika Bogor, kita klik. Nah, berikut ada tampilannya, Universitas Bina Sarana Informatika. Bisa kita lihat detailnya. Actionnya bisa nih, ada update untuk mengubah data dan untuk menghapus data. Selanjutnya data jurusan. Berikut adalah tampilan dari kelola data jurusan. Ada tambah data, ekspor Excel dan ekspor Word. Ada nomor, jurusan, actionnya ada melihat di sini. Update data yang sudah ada dan hapus data. Di sini bisa melakukan tambah data jurusan. Bisa melihat di sini detail data jurusan. Edit data jurusan dan hapus. Selanjutnya data fakultas. Berikut adalah tampilan dari data fakultas. Ada tambah data, ekspor Microsoft Excel dan Word. Ada nomor, fakultas, jurusan, gelar. Bisa melihat data fakultas, detail data fakultas. Actionnya di sini ada update data. Bisa memilih jurusan. Dan actionnya hapus. Ini bisa tambah data, fakultasnya, jurusannya apa, dan gelarnya. Ya. Yang selanjutnya adalah file pembelajaran.
Berikut adalah tampilan dari file pembelajaran. Di sini kita bisa menginput dokumen atau menambahkan data dokumen. Ini kita bisa misalkan contohnya pedoman PA. Kita choice, kita pilih dokumen PA-nya. Sini kita save. Nah, apa dokumen sukses. Nah, di sini sudah sukses nih ya. Kita bisa mendownloadnya. Download, bisa download, kita lihat dokumennya. Nah, ini tampilan dokumen yang tadi kita download. Selanjutnya ke menu dosen. Berikut ini adalah tampilan dari kelola data dosen. Ada tambah data, ekspor Excel dan ekspor Word, ada nomor, nama dosen, ID dosen, mata pelajaran yang dipelajari oleh dosen, actionnya di sini ada detail, update, dan hapus data. Di sini kita bisa menambahkan data, misalkan nama dosen siapa, nicknya apa, nomor induk dosen, mata pelajarannya apa yang dipelajari oleh dosen. Di sini kita bisa actionnya, kita bisa lihat detail, nama dosen, nicknya, mata pelajarannya, update dosen. Di sini bisa ganti atau update nama dosen, nicknya, mata pelajarannya, dan hapus. Selanjutnya data kelas. Berikut adalah tampilan dari kelola data kelas. Ada tambah data, ekspor Excel dan Word, nomor, kelas, jurusan, kampus, dan actionnya. Actionnya ada melihat detail, update data, atau hapus data. Di sini ada tambah data, create data kelas, bisa lihat kelas apa, jurusannya, kampusnya dari kampus mana. Untuk melihat detail data kelas, jurusan, kampus, edit data, kelas berapa, jurusannya apa, kampusnya kampus apa, dan hapus data. Selanjutnya data mata pelajaran. Kelola data mata pelajaran, tambah data, ekspor Excel dan Word, nomor, mata pelajaran, actionnya ada melihat di sini, update atau edit data, dan hapus data. Create data mata kuliah atau mata pelajaran. Detail data mata pelajaran, sistem basis data. Ada edit atau update data mata pelajaran, dan hapus data mata pelajaran.
Yang selanjutnya menu kelola menu. Berikut adalah tampilan dari kelola menu. Setting tampilan menu. Tampilan menu berdasarkan level. Kelola data menu, bisa tambah data menu. Di sini titelnya misalkan titel judul, namanya menu apa, terus URL itu di controllernya saat kita membuat menu itu apa, ikonnya apa, bisa Fava user, Fava book atau apa. Main menunya di sini bisa apa membuat menu baru, apa membuat subtitle menu. Di sini menunya aktif atau tidak aktif. Ini ada kelola data menu, nomor, titel, URL, icon, is main menu, is aktif atau tidaknya menu, dan actionnya. Di sini ada edit. Ini edit dan hapus menu. Dan menu logout untuk keluar dari aplikasi. Selanjutnya kita akan mencoba CRUD menggunakan Postman. Di sini saya akan melakukan CRUD menggunakan Postman dengan beberapa metode. Di sini ada metode get, berfungsi untuk melihat data atau menampilkan data, metode post untuk menambahkan data, metode put untuk mengupdate atau mengedit data, dan metode delete untuk menghapus data. Pertama-tama kita akan contohkan metode get. Localhost ke mahasiswa.com index.php API siswa. Kita klik send. Berikut adalah tampilannya. Di sini ada ID, nama, jurusan, nick, kampus, fakultas, gelar, kelas. Di sini ada beberapa contoh data siswa. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan parameter. Parameter di sini untuk menampilkan data yang kita pilih. Misalkan contoh, di sini key-nya itu kita tulis ID dan value-nya di sini 2, maka akan menampilkan data di bawah ini hanya yang menggunakan parameter atau ID 2. Kita ketik ID, misalkan parameternya kita value-nya 2, klik send. Nah, berikut ini tampilannya. Di sini hanya menampilkan data value 2. Kalau misalkan kita ganti lagi 3, nah berikut tampilannya hanya menampilkan data dengan ID 3. Selanjutnya kita akan menggunakan metode post. Post di sini untuk menambahkan data. Kita pilih body. Ini kita pilih ini. Nah, di sini ID, misalkan ID siswa ya. ID, misalkan di sini kita akan menambahkan ID yang sebentar. ID 17 ya, yang belum. ID 17. Nama, jurusan, ini kampus, fakultas, gelar, kelas.
ID-nya di sini misalkan 17, namanya misalkan Muhammad Ridwan, jurusannya misalkan sistem informasi, nicknya kampusnya misalkan Universitas Bina Sarana Informatika gitu. Fakultasnya Fakultas Teknik dan Informatika. Gelarnya D3 misalkan. D3 diploma 3 untuk kelasnya 12 5B 38. Kita klik send. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan ID 17, nama Muhammad Ridwan, sistem informasi, kampus BSI Cibitung, dengan nick, fakultas, gelar, kelas. Ya, metode post sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menggunakan metode put, yaitu mengedit data. Nah, di sini ya ada ID berapa yang kita edit, 17, dengan nama misalkan sini kita edit namanya Muhammad Reza. Kita klik send. Yang tadi Muhammad Ridwan kita ganti Muhammad Reza. Nah, berikut ada tampilannya, namanya sudah berubah. Berarti metode putnya atau edit datanya berhasil. Selanjutnya kita akan coba dilihat di localhost-nya ya. Apakah di localhost-nya berubah juga? Ini data siswa Muhammad Reza nih, udah berhasil ditambahkan. Berarti berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba metode delete. Untuk delete di sini kita menggunakan parameter. Kita menggunakan ID berapa yang kita delete, 17. Kalau kita klik send, dan status sukses. Selanjutnya coba kita lihat di metode get di sini. Klik send. Ya, kosong berarti tidak ada ya datanya. Data dengan ID 17 yang tadi. Kita lihat di sini. 17. Ya, di sini sudah tidak ada ID 17. Kita lihat di localhost-nya. Ya, ID 17 sudah tidak ada. Berarti proses delete-nya berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan CRUD API untuk data dosen. Kita klik send. Nah, kita pilih metode get. Berikut adalah tampilannya, ID dosen, nama dosen, NIT, nomor induk dosen, dan mata pelajaran yang dipelajari oleh dosen.
kita menggunakan parameter ID-nya, ID dosen dosen. Nah, maka akan muncul parameter ID dengan ID 1 dengan nama dosen Agus Yulianto. Selanjutnya kita akan menggunakan metode post. Post di sini adalah untuk menambahkan data. Sama dengan cara yang sebelumnya, ID dosen, nama dosen, ini mata pelajaran. Di sini kita tambahkan Muhammad Rizky Eskom. Kita klik send. Berikut adalah tampilannya. ID dosen 4, nama dosennya. Kita lihat di metode get. Kita klik send. Nah, berikut adalah tampilannya. Selanjutnya kita akan melakukan metode put. Put di sini adalah untuk mengupdate data. Update datanya yang mana? ID dosen 4. Nama dosennya misalkan kita ganti Muhammad Ridwan. ID dosennya misalkan kita ganti, mata pelajarannya udah, yang tadinya Muhammad Rizky kita ganti Ridwan, yang tadi nicknya belakangnya 33 kita ganti 34. Lalu kita klik send. Ya, berikut adalah tampilannya. Nama dosen Muhammad Ridwan dengan nick segini. Berarti metode put atau update-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba di localhost-nya. Kita lihat di localhost-nya. Kita lihat dosen. Ya. Muhammad Ridwan Eskom di sini sudah berhasil ditambahkan yang tadi. Nah, selanjutnya kita coba metode delete. Delete sini adalah untuk menghapus data. Kita menggunakan parameter ID dosen berapa yang kita hapus? Kita hapus ID dosen dengan value 4. Kita klik send, maka status sukses. Selanjutnya kita coba lihat di metode get-nya apakah ID dosen dengan value 4-nya sudah terhapus. Kita klik send. Nah, kosong berarti sudah terhapus. Nah, di sini tidak ada. Selanjutnya kita lihat di localhost-nya. Ini ada, kita refresh. Ya, maka nama dosen Muhammad Ridwan sudah terhapus. Berarti metode delete-nya sudah berhasil. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan CRUD API untuk data fakultas. API fakultas, localhost ke mahasiswa.com, index.php API fakultas. Kita pilih metode get terlebih dahulu, kita klik send, maka akan muncul data berikut ini. ID fakultas, jurusan, gelar. Selanjutnya kita akan menggunakan parameter, misalkan kita akan memanggil ID fakultas 1, kita klik send, maka akan menampilkan ID fakultas 1. Selanjutnya kita akan menggunakan metode post. Post di sini adalah untuk menambahkan data, sama dengan cara yang sebelumnya. ID fakultas, misalkan di sini
4, berapa di sini ya? 7 berarti. 7 ID fakultas 7 fakultas teknik otomotif. Jurusannya akan teknik kendaraan. Gelarnya misalkan S1. Ya, di sini ID nomor 7-nya belum ada, kita tambahkan terlebih dahulu. Kita klik send. Ya, maka akan muncul tampilan berikut ini. ID fakultas teknik kendaraan, jurusan teknik kendaraan, fakultasnya teknik otomotif, gelarnya S1. Selanjutnya kita coba lihat di localhost-nya. Di data fakultas. Ya, ini adalah tampilannya. Teknik kendaraan tuh sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan menggunakan metode put. Put di sini adalah untuk mengupdate data. Update data untuk ID 7, fakultasnya misalkan teknik ini boleh otomotif, fakultas teknik otomotif, kendaraan ringan misalkan. Sini tadinya teknik kendaraan, sini ada ringannya. Send, maka akan mengupdate atau mengedit data ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba di localhost-nya, kita refresh. Ya, maka akan berubah tampilan di jurusannya karena kita mengupdate-nya hanya untuk jurusan. Selanjutnya kita akan coba metode delete. Ini kita akan menggunakan parameter ID fakultas. Di sini kita akan hapus nomor 7. Kita klik send, maka akan muncul status sukses. Selanjutnya kita coba di metode get-nya. Kita klik send, maka ID fakultas 7-nya sudah tidak ada. Kita lihat di ini ada nih ya, masih ada. Kita refresh. Ya, maka data fakultas teknik otomotif dengan jurusan teknik kendaraan ringan sudah berhasil dihapus. Berarti metode delete-nya sudah berhasil. Baiklah, saya akan melakukan CRUD API untuk beberapa data.
Untuk kesimpulan, pada era 4.0 ini sangat pentingnya para mahasiswa mengerti tentang teknologi, terutama dalam pendidikan mahasiswa yang pada era saat ini sudah banyak menggunakan sistem atau aplikasi dan tidak lagi menggunakan cara manual yang masih menggunakan buku atau pulpen untuk melakukan pendataannya. Mengingat sangat banyak sekali ancaman jika kita masih menggunakan cara manual. Salah satu contohnya adalah kebanjiran, kebakaran, atau hilangnya data tersebut. Aplikasi berbasis mobile kemahasiswaan adalah sebuah aplikasi mobile yang dirancang untuk keperluan proses belajar dengan menggunakan PHP, kode Igniter, Harvia Code, API dalam pembuatan webnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau ada salah kata dalam pengucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.